Halo semuanya, hari ini kita akan kupas tuntas apa kata sains tentang dukungan alami untuk diabetes. Ingat ya, ini bukan pengganti pengobatan, tapi ini adalah strategi-strategi berbasis bukti yang bisa banget membantu. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu aturan main yang paling penting dan gak bisa ditawar. Semua yang kita bahas hari ini adalah sebagai pendukung, bukan pengganti perawatan medis dari dokter. Keamanan Anda itu nomor satu. Jadi apapun yang Anda coba, wajib hukumnya untuk diskusi dulu sama dokter ya. Nah, pertanyaannya, kalau mau memulai perjalanan ini, startnya dari mana? Jawabannya cuma satu dan jelas banget, dari fondasi medis yang kokoh. Ini adalah langkah paling awal yang sama sekali nggak boleh di-skip. Anggap aja 3 hal ini sebagai peta jalan Anda. Pertama, konsultasi dengan spesialis biar diagnosisnya tepat dan rencananya pas buat Anda. Kedua, pantau gula darah rutin biar kita tahu apa yang berhasil dan apa yang nggak secara objektif. Dan ketiga, edukasi biar Anda makin pintar dan berdaya dalam mengelola kondisi Anda sendiri. Tanpa 3 dasar ini, langkah-langkah selanjutnya jadi kurang mantap. Oke. Fondasi medis sudah aman. Sekarang mari kita bangun pilar-pilar gaya hidup yang mendukungnya. Dan ini penting banget ya. Ini bukan cuma soal makanan loh. Diet itu cuma satu kepingan puzzle dari gambaran yang jauh lebih besar. Angka ajaib yang pertama adalah 150. Dan ini bukan angka sembarangan. Ini adalah rekomendasi berbasis riset minimal 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggunya. Mau itu jalan cepat, berenang, atau sepedaan santai, ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk bantu kendalikan diabetes. Nggak cuma kardio aja, latihan kekuatan atau angkat beban setidaknya 2 kali seminggu itu krusial banget. Kenapa? Gini deh, bayangin otot kita itu kayak spons buat gula. Makin besar dan kuat sponsnya, makin banyak gula dari darah yang bisa dia serap. Jadi logikanya simpel. Lebih banyak otot berarti kontrol gula darah yang lebih baik secara alami. Nah, ini dia pahlawan yang sering banget dilupakan dalam manajemen gula darah. Tidur yang berkualitas. Kalau kita tidur kurang dari 7 atau 8 jam semalam, hormon di tubuh kita bisa jadi kacau dan itu bikin gula darah jadi lebih susah dikendalikan. Jadi, jangan pernah sepelekan kekuatan dari istirahat yang cukup ya. Stres itu bukan cuma perasaan gak enak di kepala lah loh, tapi juga pemicu fisik. Hormon stres yang namanya kortisol itu bisa langsung bikin gula darah kita melonjak. Tapi kabar baiknya, teknik-teknik simpel seperti atur napas beberapa menit atau meditasi singkat itu terbukti ampuh buat nurunin hormon ini dan bantu stabilkan gula darah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih, nutrisi. Yuk, kita lihat makanan dan rempah-rempah spesifik apa aja yang udah didukung oleh sains untuk membantu manajemen diabetes. 3 rempah ini bisa dibilang bintangnya nih. Pertama, kayu manis, khususnya yang jenis Ceylon ya, bukan yang biasa. Dia ini bantu buka pintu sel tubuh kita biar insulin bisa kerja lebih gampang. Terus ada kunyit, yang tugasnya kayak pemadam kebakaran, dia meredakan peradangan di tubuh yang sering jadi biang kerok resistensi insulin. Dan jintan hitam, ini kayak ngasih supporter tambahan buat sel-sel di pankreas yang tugasnya bikin insulin. Sekali lagi, dosis ini berdasarkan riset, jadi obrolin dulu sama dokter sebelum coba. Sayuran-sayuran ini adalah pilihan yang super cerdas karena nutrisinya maksimal, tapi dampaknya ke gula darah minimal. Sayuran hijau kayak bayam itu kaya magnesium. Terus brokoli dan kembang kol punya senyawa pelindung namanya sulforaphane. Bahkan ubi jalar pun boleh loh, asal porsinya pas, karena seratnya tinggi banget dan bisa memperlambat penyerapan gula. Siapa bilang penderita diabetes nggak boleh makan buah? Boleh banget. Kuncinya adalah memilih buah yang pintar. Contohnya buah beri, alpukat, apel, dan jeruk bali. Mereka ini nggak cuma rendah gula, tapi juga punya senyawa aktif yang justru bantu tubuh kita ngelola gula dengan lebih baik. Masing-masing punya cara kerja uniknya sendiri. Jangan lupakan juga kekuatan dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Biji fenugreek misalnya, dia itu kerjanya kayak ngerem pencernaan karbohidrat, jadi tubuh punya lebih banyak waktu buat merespon. Sementara itu, kenari dan almond ngisi paket komplit, lemak sehat, serat, dan nutrisi penting yang bantu jaga gula darah tetap stabil. Wah, informasinya banyak banget ya. Terus gimana cara mulainya biar aman dan nggak keteteran? Nah, sekarang ayo kita rangkai semua info tadi jadi sebuah rencana aksi yang praktis, aman, dan bisa dilakukan secara bertahap. Kunci suksesnya itu 1.
Bertahap. Jangan coba lakukan semuanya sekaligus dalam satu hari. Mulai pelan-pelan di beberapa minggu pertama, fokus ke fondasi, dan pantau terus respon tubuh. Kalau sudah stabil, baru kita optimalkan dengan pola makan yang lebih terstruktur. Dan akhirnya, jadikan semua ini kebiasaan jangka panjang. Ingat, ini maraton, bukan lari spiri. Oke, sebelum kita tutup, kita harus bahas bagian yang paling penting. Keselamatan. Menggabungkan pendekatan alami ini butuh kesadaran penuh akan potensi risikonya. Yuk kita perjelas sama-sama. Ini adalah beberapa lampu merah yang wajib Anda perhatikan. Pertama, interaksi obat. Jangan salah, herbal itu bisa berantem sama obat dari dokter Anda. Kedua, resiko hipoglikemia atau gula darah anjlok. Ini bisa terjadi kalau menggabungkan banyak pengobatan tanpa pengawasan, dan ini bahaya banget. Dan ketiga, kualitas produk alami yang kadang nggak jelas. Inilah kenapa pengawasan medis itu mutlak, nggak bisa ditawar. Jadi, apa intinya dari semua obrolan kita? Pesan kuncinya adalah, anggap ini sebagai pendekatan kesehatan yang kolaboratif. Anda menggabungkan kekuatan ilmu kedokteran modern, yaitu obat-obatan dan pemantauan, dengan dukungan solid dari nutrisi dan gaya hidup yang sudah terbukti. Keduanya ini bekerja sama untuk hasil yang terbaik. Nah, dari semua yang sudah kita bahas, mulai dari nambahin kayu manis di makanan, coba tidur lebih berkualitas, sampai mulai latihan kekuatan. Kira-kira, langkah berbasis bukti mana nih yang paling menarik buat Anda, yang akan jadi topik obrolan pertama Anda dengan dokter?